Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di live IG YSP Padang bersama dengan Bapak Dian Filbert. Pada siang kali ini kita akan sedikit berdiskusi dengan Bapak Dian Filbert mengenai Millennial Financial Planning. Sepertinya Bapak Dian Filbertnya sudah bergabung. Sedikit akan kita bahas mengenai Mas Dian Filbert. Jadi Mas Dian Filbert adalah seorang sarjana seni rupa yang mencintai dunia. Halo, Halo Mas. halo Mbak Vina. Halo Mas. Iya, apa kabar? Baik. Baik. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, terima kasih. Wah, kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Saya padahal sudah lama nih nggak ke Padang nih. Terakhir 1,5 tahun yang lalu. Jadwal juga ya. Iya, udah lama juga nih. Ya, gimana? Di sana masih apa? Ada PSBB juga seperti di Jakarta? PSBB enggak sih, tapi masih ada kasusnya masih ada. Oh iya. Enggak Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Siap, Mbak. siap. Mungkin bisa sedikit menjelaskan Mas tentang Mas Dian Filbert kepada yang lainnya. Oke, ya, perkenalkan buat teman-teman semua. Wah, saya sih sebenarnya dengan ISP ini sudah cukup lama ya, sering bikin acara juga sama Mbak Friska juga gitu ya. Jadi saya adalah seorang penulis buku, Mbak Vina, dan mungkin juga teman-teman ada yang mungkin udah pernah baca buku saya, satu atau dua buku. Total buku saya di bagian Indonesia, saya sudah menulis 17 judul buku dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris, dan buku-buku yang mungkin umum ya mengenai saham. Ada buku trading, investasi saham langsung trader dunia. Ada buku mungkin yang juga cukup banyak yang membaca ya. Yuk belajar nabung saham gitu ya. Hampir mirip-mirip judulnya sama ISP punya, tapi kita saling melengkapi lah seperti itu. Dan saya juga ada buku-buku mengenai reksadana ya, dan saya memang keseharian saya sebagai seorang edukator lah, saya senang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia ya, agar ya generasi kita semakin hari semakin baik, dan tentunya harapannya kita kan dengan di negara kita ini banyak milenialnya ya kan, banyak yang masih muda gitu ya, tentunya bagaimana caranya agar kita tidak terjajah secara perekonomian. Kalau kita serahkan semua aset-aset kekayaan alam dan kekayaan usaha dan bisnis kita kepada luar negeri, di mana kita tidak bisa menjadi investor di rumah kita sendiri ya, itu kan kita artinya tidak tidak aman sebenarnya, kita gampang diatur oleh masyarakat di luar negeri kita gitu ya. Kira-kira ya perkenalan saya, ya saya adalah seorang penulis buku, saya adalah seorang entrepreneur, saya juga sebagai seorang pebisnis, dan saya juga seorang edukator. Kira-kira gitu, Mbak Vina. Oh, terima kasih Mas. Jadi sesuai dengan topik kita kali ini, kita kan akan Ya, membahas mengenai uh, millennial financial planning. Jadi iya. dari teman-teman ISP semua pengen tahu bagaimana sih Mas cara memanage keuangan untuk para milenial untuk zaman sekarang ini? Iya, baik. Jadi jujurnya ya Mbak, saya itu nggak sadar mengenai perencanaan keuangan dari muda sih. Saya artinya walaupun saya dari umur 18 tahun sudah kenal dengan dunia pasar modal, sudah mulai investasi saham, sudah mulai trading gitu ya. Tapi sebenarnya saya selebor lah dalam mengelola keuangan. Mungkin tema pada siang hari ini menjadi suatu tema yang bagus ya. Apabila memang mungkin teman-teman semua di sini juga masih lebih muda dari saya gitu, alangkah baiknya dari awal itu sudah menata mengenai keuangan dibandingkan Anda fokus berinvestasi terlebih dahulu. Jadi banyak orang yang mungkin juga sama kayak saya dulu, investasi itu tidak mengetahui tujuannya apa. Jadi ya investasi asal investasi gitu ya. Lebih bagus itu sih daripada nggak investasi, itu lebih parah gitu ya. Tapi akan lebih bagus itu melakukan perencanaan dulu, menata dulu. Sama lah kalau misalnya ya,
Mbak Vina juga teman-teman itu kalau misalnya kita mau membuat sebuah rumah gitu ya, jangan kita beli, kita mau buat rumah gitu, tentunya kan kita kan tata dulu, oh ternyata ini adalah mungkin daerah ruang tamunya, ini adalah kamar mandinya tuh di pojok sini, oh ini adalah lantainya untuk naik ke lantai 2 ini tangganya di sebelah sini. Tentunya itu kan namanya menata ya. Bukannya nanti begitu sudah beli batu bata, nanti kita baru diskusi. Ini kira-kira batu batanya paling cocok ditaruh sebelah sini deh. Tangganya sebelah. Apa hasilnya? Hasilnya pasti lebih babak belur yang beli bata dulu baru nata dibandingkan nata dulu baru beli bata. Kenapa? Karena bisa jadi begitu beli bata ternyata kurang. Mesti pergi lagi beli bata. Nggak taunya kalau kurang sih. Lebih mending kalau misalnya ternyata kelebihan. Kalau kelebihan kan jadi pemborosan ya. Nah, itu adalah dampak yang paling mungkin ketika kita tidak menata keuangan kita dulu, tapi langsung berinvestasi. Ya, lebih bagus pada akhirnya punya rumah, meskipun tidak terencana, daripada nggak punya rumah kan. Tapi sama juga, lebih bagus kita berinvestasi duluan, meskipun kalau kita nggak investasi kan paling parah ya. Tapi akan lebih bagus investasi yang terencana. Jadi buat teman-teman semua, pada siang hari ini, tema kita bagus banget ya, Millennial Financial Planning gitu ya. Ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua ini mengenal yang namanya merencanakan keuangan sedini mungkin. Jangan nunggu punya uang dulu, tapi ketika kita nanti punya uang, kita mau apain, itu lebih penting. Kalau kita nggak pernah ngerencanain, nanti begitu punya uang kita bingung loh. Coba deh, pasti kan banyak yang belum menikah, gitu kan, begitu terima gaji pertama tuh kadang-kadang kita ngerasa paling kaya seantero jagat gitu ya. Padahal ya gajinya juga mungkin nggak besar gitu ya. Mana sih ada orang yang baru mulai kerja gajinya besar, itu dipertanyakan juga, jangan-jangan anaknya anak konglomerat. Jadi dapat gajinya berapa, kerjaannya nggak taunya baru mulai juga gitu. Jadi pertama kali ketika kita mulai punya pendapatan, yang harus kita ambil itu adalah harus bisa membedakan antara kata sisihkan dan sisakan. Orang itu kadang-kadang selalu pertama kali mulai punya itu selalu berpikir sisakan. Sisakan uangmu lah untuk berinvestasi. Sisakan uangmu lah untuk menabung. Salah. Iya enggak sih, tapi biasanya sesuatu yang disisakan itu hasilnya pasti sedikit banget, ya dong. Sisakan dong makanannya, jangan disisakan. Ya namanya jangan disisakan kan berarti nggak mungkin banyak banget. Kalau itu namanya buang-buang, itu bisa ditabokin sama orang tua kita gitu ya. Sisakan tuh biasanya sedikit. Dan padahal yang benar itu kalau dalam investasi dan mengelola keuangan, untuk kita masa depan kita itu tidak bisa dengan kata-kata sisakan. Tapi harus sisihkan. Kenapa? Sisihkan itu beda sekali dengan sisa. Kalau sisa itu di belakang, kalau sisi itu dipotong di depan. Jadi bila teman-teman pada hari ini juga mau belajar mengenai pengelolaan keuangan bagi yang masih muda gitu ya, harus sisihkan dulu. Berapa yang perlu kita sisihkan? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik nih ya, bahwa sisihkan itu harus mulai, kalau yang benar ya, itu sedikit-dikitnya adalah 30%. Sebanyak-banyaknya semuanya. Oh, semuanya. Oh, sadis banget semuanya. Iya. Kenapa? Karena kan teman-teman kan pasti masih muda. Mungkin masih tinggal sama orang tua. Ya, yang mungkin yang sudah mulai ngirim uangnya ke orang tua itu juga suatu tindakan yang bagus ya. Ciri-ciri kita itu berbakti kepada orang tua, itu kan nggak salah. Tapi kita juga harus berpikir bahwa ada uang yang memang dari pendapatan kita, itu harus kita sisihkan di awal. Dimana untuk yang namanya investasi, itu adalah 30%. Untuk dana darurat, itu adalah 10%. Nah, 50%-nya itu maksimum untuk kita habiskan. 50% maksimum loh ya. Artinya kalau bisa kurang dari 50% bagus. Lebih bagus. Tapi lebih bagus. Nah, jadi itu tuh untuk statement pertama bagi teman-teman yang mulai financial planning adalah sisihkan dan sisakan, harus bisa bedakan. Sisihkan itu at least adalah 30%. Nanti kalau setelah itu sudah 30%, pertanyaan selanjutnya adalah pengen investasi kemana? Agar tepat. Nah, itu mungkin selanjutnya kita akan bahas itu gitu loh, Mbak Wina. Nah, iya Mas, gini. Jadi kan juga ada pertanyaan dari beberapa teman yang misalnya kayak gini kan. Gimana sih cara bedain antara kebutuhan dan keinginan? Kadang dikira ini kebutuhan, tapi keinginan kayak gitu. Ini menarik ya, Mbak Vina. Betul, gini. Kita ini adalah manusia-manusia yang memiliki otak primitif. Kita memiliki otak primitif yang selalu mencari kenikmatan, menjauhi kesengsaraan. Betul ya? Nah, yang namanya menjauhi kesengsaraan, mencari kenikmatan, berarti biasanya
sesuatu yang kita butuhkan dengan yang suatu kita inginkan akan lebih nikmat yang kita inginkan. Misal, kita semua sama-sama butuh makan. Ya. Tapi lebih nikmat mana? Makan di pinggir jalan, kaki lima, sama kita makan di hotel. Kira-kira lebih nikmatnya mana nih? Di hotel kayaknya. Lebih, ya, betul. Jadi artinya adalah semakin kita mencari kenikmatan, berarti itu semakin mengejar keinginan, bukan mengejar kebutuhan. Caranya gampang sekali. Kalau membedakan antara butuh dan ingin, hati-hati loh. Diri kita pun akan menentang kita untuk tidak pergi ke arah keinginan. Contoh gini, begitu kita pingin makan di pinggir jalan gitu ya, tiba-tiba di dalam diri kita tuh ada pemikirannya gini, hati-hati loh, makanan pinggir jalan itu tidak sehat, banyak minyaknya. Abang-abangnya yang lagi ngegoreng itu pakai minyaknya minyak curah yang udah dipakai 200 kali. Ayo, pergi ke restoran. Dalam diri kita pun ada gitu loh, ya hati-hati loh ya. Jadi bukan datang dari luar aja, misalnya temen nih, begitu kita mau makan di mana di pinggir gitu yang hemat. Tiba-tiba tuh, ih jangan dong, kayak orang miskin aja, kan baru gajian, yuk kita pergi ke restoran. Itu datangnya dari luar. Dari dalam, karena kita berusaha untuk hanya mencukupi kebutuhan kita, itu kadang-kadang dari diri kita pun ada suatu sugesti-sugesti yang akhirnya membuat kita, iya ya, jadi nggak sehat ya. Padahal kan yang namanya makanan sehat, bukan datang dari mahal dan murahnya kan. Bener nggak? Iya. Nah, Benar. hal itu tuh kita harus bisa lebih bijak. Kita harus bisa lebih bijak. Oh iya loh, mari kita lihat dulu deh. Masnya yang dagang pakai masker nggak? Nggak semua yang ada di restoran juga pakai masker kan? Kita kan akan berbenturan dengan diri kita. Jadi untuk membedakan nikmat yang namanya keinginan dan kebutuhan, itu yang pertama adalah biasanya yang mengarah kepada keinginan itu biasanya lebih nikmat. Jadi kita harus bisa mengerem. Bukan artinya bukannya tidak boleh mencukupi keinginan ya, tapi yang namanya keinginan tuh nggak ada batasnya loh. Kita harus bisa mengatakan cukup. Kalau kita naikin gaya hidup tiap hari makan di hotel, begitu hari ke-31 suruh makan di pinggir jalan, itu rasanya berdosa sekali. Kenapa? Karena itulah desain daripada otak primitif kita, mencari kenikmatan, menjauhi kesengsaraan. Tapi kita harus dapat ilmu kedua, yaitu adalah bagaimana kita menghindari yang nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan, dibandingkan yang nikmatnya saat ini dan nikmat berkepanjangan. Jadi nggak ada sengsaranya. Gitu loh. Jadi kita harus bisa nih membedakan itu. Kalau kita tidak bisa membedakan itu, kita akan selalu mengkonsumsi sesuatu lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal. Dapat handphone RAM 4 GB, kok pelan. Ngelihat temen punya yang 6 GB. Beli yang 6. Begitu yang 6, ngelihat yang 8, kok kayaknya keren yang 8. Begitu yang 8, kameranya bisa di zoom sampai 2000 kali. Kok kayaknya nikmat banget. Kita tingkatkan terus. Padahal pertanyaannya, emang butuh? Ternyata nggak butuh. Orang cuma buat WhatsApp-an sama nonton YouTube, masa pakai RAM-nya 12 GB mau ngapain emangnya gitu kan. Nah, hal kayak gitu tuh harus kembali bisa di-adjust. Memang tidak mudah, tapi kalau kita mencatat, kita menulis, kita bisa menemukan apa yang lebih tepat untuk kita butuhkan, bukan mengejar keinginan. Nah, berarti kita emang harus merencanakan emang dari diri sendiri, gitu kan, Mas? Walaupun pengaruh dari luar emang juga banyak, tapi kita harus bisa. Nah, kalau misalnya kan kita udah melakukan perencanaan keuangan nih, pasti banyak yang bertanya, bagusnya investasinya di mana? Apalagi kalau untuk mahasiswa, kebanyakan ya, Mas, pasti bertanya-tanya, pengennya yang rendah risiko, kayak gitu, yang aman, di mana sih investasinya? Baik, jadi yang namanya investasi itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua gaya. Gaya pertama itu adalah yang kita tidur harganya naik. Yang kita tidur tetap dapat uang. Itu skema investasi yang pertama, yaitu adalah tidur harganya naik, contohnya emas. Ada yang tidur saja uangnya datang. Contohnya adalah punya ori, punya deposito,
punya misalnya hari ini sudah ngetren namanya pinjaman online peer-to-peer lending, kita bisa meminjamkan uang kepada orang lain, itu peer-to-peer lending dan diawasi OJK juga. Itu uangnya datang padahal kita tidur. Itu versi pertama. Nah, versi kedua untuk kita membedah kebutuhan investasi kita adalah yang namanya floating return dan fixed return. Floating itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan dapatnya. Contoh, kita bicara mengenai saham. Sekarang saya mau tanya, Mbak Vina kalau investasi saham, saya tanya, Mbak Vina kalau saham Astra kira-kira tahun depan saya bisa dapat berapa ya? Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa dipastiin. Nggak bisa. Oke, itu berarti floating return-nya. Bisa floating return, bisa floating loss ya. Kan kalau harganya turun kita nggak dapat uang juga ya, karena dia kan turun berarti kita rugi ya, dan kita tidak bisa mentarget dengan baik ya. Berarti itu floating. Sesuatu yang sifatnya variabel, tidak selalu. Nah, ada yang fix atau stable. Kalau fix itu misalnya deposito, obligasi ya. Lalu misalnya kita tabungan di koperasi gitu ya, atau kita pergi ke peer-to-peer lending, itu adalah fixed return. Jadi kalau kita tanya sama mbak-mbaknya di teller gitu, mbak, nabung di sini berapa bunganya? 3% mas? Oke. Kita tahu bahwa kalau tahun depan kita tidak apa-apain uangnya, stay ada di dalam, kita pasti dapat 3% ya. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi kita membagi menjadi dua kategori, di mana kategori yang terakhir tadi itu adalah berbicara mengenai floating dan fixed. Jadi kita harus membagi investasi kita ke tempat itu. Agar kita tidur tetap dapat uang, tidur uangnya naik, tapi kita juga tahu bahwa ada dari yang kedua kategori ini adalah menghasilkan variable return atau yang fixed return. Atas 4 inilah kita bisa menentukan kita ini pinginnya di arah mana. Saya tidak masalah kok dengan tidur tapi tidur naik harganya tapi floating, ya berarti investasi emas. Saya ingin lebih tinggi risikonya karena saya ingin mendapatkan peluang naik dan turun lebih tinggi. Saya pergi ke saham. Saya ingin kecil resikonya tapi pasti, berarti saya pergi ke obligasi retail negara, obligasi retail, ORI. Saya ingin yang returnnya lebih tinggi tapi pasti. Ya itu contohnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending kan saat ini suku bunganya atau imbalnya atau returnnya itu 15%. Di mana suku bunga acuan kita, bank sentral kita hari ini 5%, LPS-nya 5%. Apalagi kalau ngikutin 7 days repo rate kita di 3,75. Artinya kan berapa kali lipat 15% dari 3,75. Nah, jadi hal seperti itu tuh yang harus kita bagi. Bentar ya Mas. Nanti kepada teman-teman YSP yang mau nanya, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan dibacain pertanyaannya ya. Wah, ini ada sesepuhnya dari Bursa Efek Indonesia cabang Padang ini, Bang Erli nih. Gimana kalau kita suruh beliau aja nih untuk ikut menjelaskan siang hari ini? Halo Bang Erli. Siap. Silakan. Kalau misalnya di dalam Mas ke investasi sekarang nih, pasti banyak mahasiswa yang kayak rasa takut, bingung, takut tertipu, kayak investasinya bagaimana? Gimana cara ngilangin di dalam diri masing-masing tersebut untuk ketakutan-ketakutan yang akan muncul ke depannya kayak gitu. Iya, baik. Oke. Mbak Vina adalah golongan yang takut berinvestasi apa enggak nih? Pertama. Enggak dong. Enggak takut, oke siap. Ini ujian ya, daripada nanti dicopotin gelar GSP Padangnya gitu. Oke, baik. Sekarang gini, saya pengen tanya seolah-olah Mbak Vina ini adalah bagian orang yang takut ya gitu ya. Mbak Vina, saya pengen tahu dong kalau dalam 1 bulan itu sebenarnya pernah nggak sih dalam 1 bulan itu ketika Mbak Vina sudah lewat 1 bulan sempat bilang gini, aduh kok kemarin yang waktu itu saya beli tuh kok kayaknya saya boros ya, itu pemborosan ya. Atau ada sesuatu yang kita sadari boros tapi kita tidak bisa ngelawan. Akibat misalnya saya hobi banget makan mie instan misalnya. Lapar nggak lapar makan mie instan kan sebenarnya pemborosan bener ya. Iya dong ya. Nah, sebenarnya pernah nggak sih dalam 1 bulan pernah merasakan hal seperti itu? Pernah. Pernah ya? Terkadang Apa Pak? Terkadang sering. Kan di akhir biasanya. Iya. Oke ya, ini jadi curhat ya. Jadi sebenarnya sadar atau tidak, yang namanya pemborosan itu adalah sesuatu yang membuat uang kita keluar ya. Benar ya? Ya. Sekarang kalau kita umpamanya gini, misalnya ada orang yang hobinya adalah pergi nonton sama yang calon gebetannya.
sah dong, boleh ya, boleh saja gitu ya. Ya itu kan pilihan ya, boleh dan tidak boleh. Oh wah saya pokoknya nggak boleh begitu, bukan mukrim. Nah, oke ya siap. Tapi tetap aja ada hal-hal yang kita pasti jadikan sesuatu sesali. Wah boros nih. Nah kalau kita sadari bahwa boros kita berulang, kalau kita sadari punya boros berulang, maka sebenarnya kita bisa menghemat uangnya kan pasti terbang keluar. Waduh, saya ini sebenarnya ngopi ini ini loh ngaco loh mas. Saya sehari ngopi 7 kali umpama. Padahal saya tahu loh kalau udah 2 kali ya udah cukup. 5 ini pemborosan. Oke, sekarang uang yang 5 pemborosan itu, kalau kita saving, berarti setiap bulan itu ada suatu uang yang tadinya bisa hilang, jadi bisa dipertahankan. Betul nggak mbak? Betul mas. Betul. Boleh nggak kalau uang itu saja yang dijadikan sebagai sebagai uang untuk investasi pertama kali. Kenapa? Karena kan kalau misalnya tidak di saving pun akan tetap hilang kan? Dengan cara pemborosan yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Benar nggak? Nah, itu akhirnya bisa menyelesaikan satu masalah ketakutan. Kenapa? Kita berpikir gini, ya sudah, uang ini 50.000. Uang ini tadinya saya buat ngopi-ngopi. Ini sudah berhasil saya saving. Berarti kalau saya masukkan ke investasi yang paling selebor sekalipun, berarti selebor itu artinya adalah high risk gitu ya. Berarti sebenarnya saya tetap saja akan hilang kalau misalnya rugi hilang, kalau saya minum kopinya tetap hilang. Berarti kan sama-sama hilang, tapi mencoba di tempat yang berbeda untuk kita siapkan diri kita akan resiko terbesar yaitu uangnya hilang. Itu jadi lebih mudah untuk kita terima loh di dalam diri kita. Jadi tipsnya buat teman-teman yang hari ini masih takut, saya nggak minta teman-teman untuk ganti-ganti untuk apapun. Nggak usah deh. Sekarang sadari dulu deh. Ada nggak sih hal-hal yang kita lakukan dan ternyata tidak berguna? Kalau kita hilangkan sebagian dari hal-hal yang kita anggap pemborosan itu, dan kita investasikan. Dimana kalau misalnya investasinya juga takut hilang, toh sama-sama hilang juga. Kalau kita lakukan tindakan yang nggak berguna itu. Ternyata ini bisa menyelamatkan masa depan kita loh. Nah, itu adalah tantangannya. Dibandingkan saya akan bilang, oh ya udah, pokoknya kamu saat ini mulai invest harus potong 50% loh. Itu mah sama saya kayak ngajak ngomong orang yang tidak pernah angkat barbel 10 kilo, disuruh ngangkat barbel 10 kilo. Ya 1 kali juga udah nggak mau lagi gitu loh. Jadi kira-kira kayak gitu Mbak Vina. Nih mas, ada juga yang bertanya nih banyak. Bang Lian mau tanya, seandainya kita tiap bulan bisa menyisihkan 200.000 dan saya pengen invest di saham, kira-kira saham yang pas dengan uang segitu apa sahamnya? Istilahnya nabung saham. Dari Andri_Waseso nih mas. Iya, saham-saham yang pas untuk ditabung itu dengan uang 200.000 adalah ya yang nilai satu lotnya kurang dari 200.000. Kan begitu ya? Ya kalau lebih dari 200.000 kan nggak kebeli gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang bilang saya nggak mau beli yang nilainya 200.000 ke bawah saham, saya pengen yang beli 1 juta. Ya sudah, berarti Anda harus menyimpan uangnya sampai 5 bulan untuk bisa beli yang 1 juta. Gitu. Tapi kalau ditanyakan nama-nama saham, semua saham itu pastinya ada prospeknya. Ya, Anda harus bisa memilih sendiri. Contoh sederhana, kalau saya itu bukan orang yang biasa merekomendasikan saham, tapi saya ingin Anda berlogika. Ada saham yang memang secara harafiah dapat kita katakan bagus, ada saham yang kita debat dulu baru bisa ketemu bagusnya di mana. Gitu loh. Misalnya ya, saham-saham yang ada di LQ45. Selama 15 tahun tidak pernah keluar dari LQ45. Berarti logikanya adalah saham ini secara laporan keuangan bagus, secara perdagangan rame di perdagangan. Berarti ini memang secara harfiah bagus dong. Dan ternyata saham yang ada di LQ45 selama 15 tahun, itu jangan kaget ya, jumlah sahamnya nggak lebih dari 10, bahkan cuma 4 saja. 4 saham saja loh. Bayangkan, selama 15 tahun, bila kita nyari saham yang harus ada di LQ45 dan tidak pernah keluar dari LQ45, sahamnya itu nggak nyampe puluhan, cuma ada 4 saham. Salah satunya BCA, salah duanya Indofood, salah duanya lagi cari sendiri dong. Kan datanya gampang, ya kan? Ya, Pak, tapi nggak cocok dengan uang saya yang 200.000. Oke, kalau Anda tahu bahwa saham itu bagus, ya Anda tabung untuk beli. Sama kayak Anda mau beli handphone. Wah, saya kalau beli yang 1 juta nggak bisa, Mas. RAM-nya kecil. Bisanya gimana? Yang 4 juta. Tapi saya cuma bisa punya uang 1 juta. Ya jawabannya apa? Nabung kan? Ya, kira-kira seperti itu jawaban.
Gitu Mbak Berarti Vina. dari kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya ada juga nih yang nanya tentang Samisat gimana katanya Mas. Sama apa? Isat. Indosat. Oh, Ya, Indosat. Iya, iya, iya. Jadi ilmunya. informasi per hari ini itu kan kita tahu bahwa yang memenangkan tender 5G itu kan adalah Telkom dan juga Smartfren ya, gitu ya. Sedangkan yang lain kan tidak menang untuk 5G. Berarti sebenarnya secara infrastruktur, sebenarnya perusahaan telekomunikasi itu adalah investor infrastruktur. Jadi barang siapa tidak memiliki infrastruktur itu tidak memiliki advantage loh. Artinya dengan tidak menangnya Indosat dan XL Komindo dan juga Tri Mobile itu tentunya menjadi pukulan bagi mereka. Jadi tentunya akan ada tekanan. Akhirnya bagaimana caranya agar mereka itu bisa, sebenarnya mereka harus bisa mengefisiensikan dengan melakukan deal-dealan lah dengan yang memiliki teknologi 5G. Karena kalau misalnya tidak, tentunya mereka tidak akan upgrade secara speed dan tentunya akan merugikan bagi mereka yang saat ini tidak memiliki izin untuk mengeksplorasi teknologi 5G karena teknologi 5G sudah di depan mata. Makanya per hari ini untuk menguatkan struktur permodalan di Indosat juga Uredo itu sudah ada sepertinya pembicaraan untuk bisa gabung dengan Tri Mobile ya. Nah, jadi memang T-Mobile dalam beberapa waktu terakhir itu juga dikabarkan meningkatkan ekuitasnya. Sehingga kalau misalnya kawin paksa ataupun kawin di, direncanakan gitu, maka dia secara otomatis akan cukup kuat dari segi bargainnya. Jadi ya sebenarnya saat ini menjadi tone yang kurang enak ya dari Indosat dan juga Excel. Tapi tone-nya yang baiknya adalah 5G ini kan di Indonesia masih sepertinya masih menunggu settlement antara Amerika dan China gitu. Jadi kita masih punya waktu dan tentunya Indosat dan Excel masih punya waktu untuk melobi-lobi dan bisa mendapatkan nilai kontraknya. Jadi untuk saat ini sih kita harus melihat gimana sepak terjang mereka untuk mereka confirm untuk berada di jalur 5G. Dalam waktu jangka pendek tidak akan ada impact terhadap mereka, tapi dalam jangka panjang mereka dirugikan karena mereka tidak bisa memiliki izin di 5G-nya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ini Mas, ada lagi pertanyaan dari Fadila Kafi. Kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ISP dulu ya Mas. Iya, siap. Jadi dengan ada yang terjadi penurunan ISG hari ini, yang akun dari Fadila Kafi nanya, bagaimana kejadian yang terjadi ISG hari ini? Menurut pendapat Mas gimana terhadap ISG hari ini? Sebenarnya kalau Anda adalah trader yang rasional, dalam 3 minggu terakhir ini kan tidak ada suatu hal yang rasional-rasional banget ya. Semuanya itu kan melihat outlook 2021 ya kan. Melihat perkembangan ke depan yang mana hari ini kita belum ada suatu perkembangan yang bagus. COVID-nya doang yang angkanya naik itu kan jadi berita buruk gitu ya. Ya kita berbicara mengenai visi gitu. Jadi kenaikan-kenaikan seperti ini sebenarnya lebih diharapkan adanya koreksi-koreksi yang cukup sehat lah. Hari ini ya koreksi segini ya belum dihitung sehat gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari penurunan saat ini, bila teman-teman yang hari ini trading adalah short term, sebenarnya harus menjaga ruang stop loss dengan baik dan juga mengambil rasional taking profit. Saya tahu ketika pasar lagi kayak gini tuh kalau dipencet tombol sell kok kayaknya besok kesel gitu ya karena besok naik lagi. Tapi itulah trading dan memang seperti itu. Anda tidak bisa mendapatkan harga termahal dan membeli di harga termurah. Anda harus bisa mengambil suatu kata cukup dan juga menyatakan kata cukup baik pasarnya naik mendukung Anda ataupun pasarnya turun melawan Anda. Jadi ya bagi saya suatu hal yang biasa ya dari penurunan pasar. Kalau turun pasarnya 20%, nah itu baru luar biasa karena sepanjang sejarah kita dari tahun 90 turun di atas 20% itu baru 5 kali, 6 kali ditambah event COVID ini dari 2018 ke 2020. Jadi untuk saat ini adalah minor correction adalah suatu hal yang wajar lah karena kenaikannya juga sudah tidak rasional kira-kira gitu. Lagi ada pertanyaan lagi nih Mas. Misalnya kan sebagian besar milenial masih memiliki dana yang terbatas. Ketika kondisi pasar lagi nggak diharapin misalnya kayak gini kan, bagaimana seharusnya milenial melakukan money management di kala sulit melakukan untuk melakukan average down-nya? Jawabannya jadi kurang enak ya karena yang namanya pasar modal itu perlu modal. Iya dong, kalau
kalau pasarnya pasar tumpah itu kadang-kadang jualan barang orang bisa. Nah, jadi dalam kondisi hari ini yang harus dijaga kepada teman-teman semua adalah tidak all in all out gitu ya. All in all out tuh sama kayak orang di meja judi itu, kalau orang yang lagi judi kan suka dorong chips pokernya seret gitu kan. Nah, itu tuh all in namanya. Itu tuh bukan suatu tindakan yang tepat dalam kita berinvestasi dan berdagang. Itu tindakan spekulatif. Jadi pelajarannya mungkin pada hari ini Anda tidak bisa entry, sudah kehabisan waktu, berarti memang krisis ini bukan untuk Anda. Anda masih muda, Anda masih punya krisis selanjutnya di depan. Gitu ya. Yang hari ini yang harus Anda pikirkan, kalau misalnya Anda masih punya uang, Anda harus cari namanya stream income yang lain untuk bisa menambah investasi Anda. Karena apa? Karena dalam keadaan krisis, kita tidak pernah tahu krisisnya keluar kapan. Yang Anda harus lakukan ya, Anda harus cari. Dan Anda harus mengimbangi loh yang namanya fixed income dan variable income. Kalau fixed income itu kan sesuatu yang menghasilkan uang dengan pasti ya. Contohnya Anda punya deposito, Anda punya peer-to-peer, Anda punya obligasi, itu fixed income. Kenapa? Fixed income itu memastikan Anda punya uang. Untuk apa? Kalau misalnya turun lagi, Anda jadi masih punya uang lanjutan untuk berinvestasi di tempat yang variabel. Kalau Anda hari ini semuanya variabel, itulah tobat kuatnya. Anda yang akhirnya kehabisan cash flow. Sehingga itu namanya pelornya habis, pelurunya habis. Itu yang menjadi highlight-nya. Kalau misalnya ternyata sudah tidak ada, ya hari ini Anda nonton saja. Dan jadikanlah pelajaran di masa yang akan datang. Berarti krisis ini bukan untuk Anda. Tapi kalau masih ada, yaitu Anda harus bisa mengatur balance antara fixed income dan variable income Anda. Gitu ya Mas. Ya Mas, kayak gini. Misalnya kan kita masih berumur di bawah 30 tahun gitu kan. Ya. Proporsi tepat untuk investasi dari gaji menurut Mas berapa? Oh, Dari gaji. kalau di bawah 30 sudah menikah atau belum menikah? Belum. Tinggalnya sama orang tua apa enggak? Enggak, misalnya. Oh, enggak, berarti merantau gitu ya. Ya berarti Ya. kan ada, berarti hitung-hitung biaya pribadi gitu ya. Sudah punya pacar atau belum? Loh iya, pertanyaan harus spesifik agar jawabannya jelas. Mungkin udah. Ah, sudah punya pacar. Laki-laki atau pria atau wanita nih? Ini si prianya atau si wanitanya nih yang lagi nanya? Tanya. Si wanitanya. Wanitanya. Kalau si wanitanya enak dong. Biasanya kan lebih banyak ditraktirin daripada traktir. Ya, jadi biasanya mungkin bisa menginvestasikan di atas 50%. Tapi kalau misalnya ternyata si pria gitu ya dengan kondisi yang sama, ya mungkin 50% lah. Intinya gini, kalau pertama kali Anda muda, Anda harus bisa invest lebih banyak. Dan investlah di tempat yang high risk. Tidak bisa investasi di tempat yang low risk. Kenapa? Tempat yang low risk itu bukan cocok untuk anak muda. Kenapa? Karena kenapa tidak cocok untuk anak muda? Karena yang namanya low risk itu akan low gain, akan sedikit kemungkinan untuk dapat yang besarnya. Lebih baik taruh di high risk. Kenapa high risk? Karena high risk lah yang bisa memberikan return yang tinggi. Kalau dari muda saja sudah low risk, gimana uangnya bisa tumbuh? Kita harus mulai dulu dari high risk, baru menuju low risk. Itu untuk anak muda. Gitu. Nah, kalau misalnya udah menikah, Mas? Nah, sudah menikah, oke. Kalau sudah menikah itu, yang harus diperhatikan adalah apakah sebelum menikah sudah merencanakan keuangan atau belum? Kalau belum, maka kan sebenarnya diuntungkan nih dengan dua belah pihak, dua kepala. Ya, tapi ditanya juga apakah pasangan hidupnya itu bekerja juga atau tidak. Kalau bekerja juga enak. Karena apa? Karena uangnya digabung, 50%-nya jadi besar, bisa diinvestasikan, 50% digunakan untuk biaya sehari-hari. Kalau bisa juga, siapkan juga untuk yang namanya kebutuhan nanti pas punya anak. Ya, makanya jangan begitu nikah langsung dikejar. Wah, bablas. Nanti perencanaan keuangannya susah gitu ya. Ya, kasih jeda dulu 1 tahun, 2 tahun, agar punya tabungan. Yang namanya punya anak itu nggak murah loh. Anak itu adalah satu-satunya biaya yang pada akhirnya akan kalau semuanya sudah tidak ada, baru yang anak yang baru dikorbankan. Itu biasanya orang tua seperti itu. Jadi, karena tahu ini adalah sesuatu yang paling penting untuk dipertahankan kehidupannya. Iya dong, anak itu kan orang tuanya nggak makan, mungkin orang tuanya bisa. Tapi kalau anaknya nggak makan, orang tuanya milih nggak makan buat anaknya. Kan pasti begitu. Jadi, yang paling penting harus dilakukan adalah, kalau bisa, siapkan biaya menikah itu bersama-sama. Sehingga terencana tuh, oh ini untuk anaknya, untuk yang namanya anaknya
biaya menuju kelahiran. Setelah kelahiran ada persalinan, biaya vaksin, ada berobat kalau sakit, masuk sekolah SD, TK, SD ada uang pangkal, uang sekolah, naik lagi uang gedung, naik lagi ke SMP, SMA, kuliah. Ini kalau anaknya nggak belet. Kalau anaknya belet, blow on gitu, nggak naik kelas, wah tambah panjang itu cerita gitu. Nah, jadi hal seperti ini harus dikomunikasikan. Seperti itu, Mbak. Ini ada juga yang nanya lagi, Mas. Ya. Berapa sih proporsi untuk invest yang variabel sama yang fixednya? Yang bagus. Kalau masih muda itu seharusnya adalah 70% pada variabel, 30% pada fix. Kalau misalnya seiring dengan waktu berjalan, seiring dengan punya anak, seiring dengan punya keluarga, itu jadi 50-50. Kalau misalnya semakin paham, semakin ngerti, bolehlah kembali ke 60-40. Misalnya 60 yang variabel, karena masih muda gitu ya. Tapi kalau semakin tidak paham, ya berarti harus digeser 70 yang fix, 30 yang variabel. Sebenarnya menurut saya sih yang paling tepat itu dihitung dari kebutuhan hidup. Sehingga kalau dari kebutuhan hidup itu, kita itu tahu bahwa yang jangka panjang itu tidak bisa dikejar dengan yang fix. Jadi harus ada peran serta variabel dan fix ini untuk bisa dikombinasikan menjadi sebuah pendapatan buat kita. Gitu. Berarti kalau untuk awal-awal nih yang variabel 30% dan yang fixnya 70%. Kira-kira gitu. Untuk pemula itu dan masih muda itu 70% variabel, 30% yang fix. Oh, kembali ya. Iya. Ini juga ada yang nanya kayak gini, Mas. Untuk saat sekarang ini nih lebih bagus untuk trading atau investasi sih, Mas? Mengingat dalam keadaan sekarang ini banyak saham yang dalam satu hari arah sampai bisa gitu, gimana, Mas? Iya, jadi yang namanya trading itu kan perlu skill ya, perlu kemampuan membaca pergerakan saham, mampu melihat analisa teknikal, mampu melihat volume analysis, ngerti bagaimana cara membaca pergerakan arah yang kemungkinan berbalik, ya kan seperti itu ya. Itu tidak semua orang bisa melakukan. Dan tidak semua orang punya mental pedagang. Tidak semua orang bisa lakukan itu. Tapi kalau menjadi investor, hampir semua orang sebenarnya dalam hidupnya itu berinvestasi. Menikah tuh investasi loh, investasi masa depan. Sekolah, investasi masa depan. Iya kan? Nah, jadi hal seperti ini kita sebenarnya dalam hidup kita itu sudah terbiasa berinvestasi. Nah, jadi sebenarnya yang saya bisa katakan bahwa yang namanya setiap orang itu lebih cocok berinvestasi. Dan tidak ada kata tidak cocok waktunya untuk investasi. Kalau trading itu kan ada mungkin waktunya ya. Seperti pasar kita. Kalau pasar kita ini kalau lagi dalam keadaan downtrend gitu kan kita tidak bisa melakukan short sell ya. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan fasilitas short selling di Indonesia. Ya itu kan artinya kan tidak gampang untuk cari untung ketika pasarnya downtrend. Nah, kalau misalnya lagi uptrend, tentunya semua orang akan bilang gampang banget ya trading saham ya. Pencet yang manapun naik, ya kan? Tinggal mikirin gimana jualnya kan gitu. Nah, jadi ini yang penting kita ketahui bahwa trading membutuhkan skill. Investasi bukan membutuhkan skill, tapi membutuhkan kesabaran. Beda, gitu. Kalau trading ya membutuhkan skill dan kesabaran juga gitu ya. Waktu turun, aduh, gimana nih? Tapi kan perlu strategi lanjutan ya. Nah, investasi itu tidak. Yang dibutuhkan adalah suatu disiplin. Disiplin menyisihkan uang, disiplin berinvestasi, disiplin membeli lagi ketika turun, disiplin memonitor. Nah, itu tuh yang perlu dalam Anda berinvestasi. Nah, setelah kita sendiri kan udah sadar betapa pentingnya investasi ini kan, Mas. Gimana sih cara menyadarkan orang-orang terdekat kalau misalnya investasi ini adalah harta karun yang sebenarnya? Ada istilah yang bilang. Iya. Yang namanya orang itu tidak suka dibilangin. Sedikit orang itu bisa dinasihati. Kenapa? Karena pada prinsip dasarnya kita ini juga punya suatu namanya ego lah yang menyatakan bahwa kita ini benar, orang lain itu salah. Jadi makanya orang itu lebih suka dibuktikan atau dibuktikan atau diceritain. Jadi kalau misalnya kita tidak berhasil mengajarkan, yang kita harus lakukan adalah kita buktikan. Misalnya kita tiba-tiba punya saham, kita buka rekening, kita cuman lakukan saja, orang akan melihat bahwa
ngapain tuh gitu ya? Kita buktikan. Tiba-tiba kita menikah tanpa menggunakan uang orang tua. Nah, hal seperti itu akhirnya bisa membuat orang tua kita kaget juga. Ih, hebat banget kamu kok nikah nggak udah ada uangnya ya? Oh iya, karena saya investasi. Oh, ternyata bagus ya. Jadi mereka melihat dan mereka meniru. Ataupun ya yang dilakukan itu adalah dengan bercerita. Bukan mengajak orang tapi bercerita. Saya kemarin itu ini loh, pergi tidak lagi menjadi seorang nasabah menabung di bank, tapi saya juga sebagai seorang pemilik bank. Oh, yang benar memiliki bank. Bank apa? Itu 4 bank besar di Indonesia. Loh, kaya banget kan? Sampai ada orang yang sampai begitu gitu loh. Oh enggak, kita bisa mulai dari nilai yang sangat kecil loh. Nih, saya udah pernah melakukan. Jadi kan kita bangga ya, selain kita ini bisa menabung, kita juga sebagai pemilik. Jadi sebagian daripada keuntungan orang-orang yang nabung dan minjem uang itu, saya terima. Oh, jadi kita cerita. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang suka untuk diajarin. Karena apa? Karena kita ngerasa bahwa ketika kita berhenti sekolah, ketika kita berhenti kuliah, kita merasa diri kita ini paling pintar. Padahal mah, yang namanya pintar itu adalah dengan mengaktualisasi diri, dengan belajar terus-menerus. Never ending story itu dengan namanya belajar. Tapi ketika kita kerja, apalagi jabatan kita semakin tinggi, kadang kita menjadi orang yang sombong. Saya kan direktur, emang saya perlu lagi belajar. Wah, kalau udah ngomongnya begini kan nggak mungkin kita ajarin juga gitu ya. Udah dia lebih tua, dia lebih hebat, duitnya lebih banyak, ya kan? Itu akhirnya yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa untuk bilangin orang, tapi kita mungkin bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Berarti dengan cara membuktikan dengan diri sendiri, kayak gitu ya? Iya, makanya banyak orang-orang yang juga akhirnya karena tahu gaya seperti itu, orang-orang itu mensugesti dengan cara-cara tersebut untuk menawarkan produk-produk investasi yang ilegal atau yang bermasalah. Tiba-tiba ngeng pakai Ferrari. Wih, gila keren banget loh. Iya tuh, investasi di robot itu gitu kan. Oh, makanya robot Ferrari ngeng. Besok lagi jam tangannya Tag Heuer ya kan, harganya 80 juta satu kali gabruk. Wih, hebat banget. Iya, saya ikut yang arisan itu kan gitu ya. Nah, itu juga dipakai untuk membuat orang jadi salah gitu. Bahwa yang namanya investasi itu kegiatan yang membuat orang cepat kaya. Itu juga jadi salah, bahwa investasi itu bukan kendaraan cepat kaya, tapi kendaraan yang memungkinkan Anda di jangka yang panjang lebih kaya dan terencana. Bukan cepat kaya. Gitu. Itu juga bagian tugas berat dari kita, orang-orang yang memiliki idealisme dalam mengajarkan kepada orang lain sesuatu, memberikan informasi kepada orang lain mengenai kesadaran keuangan, finansial, dan investasi. Nggak apa-apa nih Mas, banyak tanya, soalnya banyak pertanyaan yang muncul. Oh siap, tenang aja, nggak apa-apa. Bagaimana sih tanggapan Mas tentang semakin maraknya pom-pom dari pihak tertentu, sehingga menyebabkan banyak milenial yang terkadang jadi malas analisa, kayak mau jadi follower aja gitu, kayak ngikut-ngikut aja. Ya udah ikut ini aja. Iya, gitu. Nggak apa-apa gitu, tapi pada akhirnya nanti akan terjebak kok. Nggak apa-apa, lakukan saja itu. Kan manusia itu kan ada 3 ya. Ada manusia yang pintar, dia itu perlu belajar dari kesalahan diri sendiri. Jadi dia itu kalau dibilangin nggak bisa. Saya adalah orang yang keras kepala, saya orang yang pintar gitu ya. Saya jujur mengakui bahwa saya orang yang pintar. Kenapa saya nggak bisa dibilangin orang, saya harus membuktikan gitu. Itu satu. Tapi itu nggak asik. Lama-kelamaan saya juga nggak mau jadi orang seperti ini. Saya menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang bijak. Orang yang bijak itu yang belajar dari kesalahan orang lain. Sudah kita buktikan bahwa suatu hal yang naik dengan cepat, itu akan jatuh dengan cepat. Itu kita bisa buktikan dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam instrumen, akan selalu seperti itu. Jadi kenaikan harga yang tinggi, itu ya akan dikonsekuensikan dengan penurunan yang tajam. Nah, kalau kita belajar, maka kita menjadi orang yang bijak. Karena kita tidak perlu mengulang kesalahan orang. Kita hanya perlu belajar dari kesalahan orang lain. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang bodoh. Berkali-kali dibilangin pun nggak pernah berubah. Sudah berkali-kali salah pun nggak berubah. Jadi, ya memang orang itu dibagi menjadi 3 kategori. Jadi, kalau Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang pintar, maka ya siap-siap belajar dari kesalahan diri sendiri. Kalau Anda merasa bijak, segeralah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, hasilnya apa.
Nah, kalau ada yang satu lagi, ya udah, orang yang ketiga ini memang tidak bisa dibilangin kok. Biarkan saja. Itu teguran Tuhan nanti, bukan kita. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan sekarang kabarnya portrait confirmation akan dikenakan bea materai 10.000 di tahun 2021. Menurut Mas, berapa besar pengaruhnya ke dunia pasar modal? Iya. Jadi kemarin, tepat di hari kemarin itu, karena banyak sekali yang tanya ke WA saya gitu ya. Oh iya teman-teman, kalau misalnya mau punya WA saya juga saya bagi loh ya. Anda boleh add WA saya tuh ya, 0895 07 08 0789, dan ada di YouTube channel saya. Itu saya bahas mengenai yang namanya materai 10.000. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah materai itu sudah pernah diberlakukan sebelum hari ini kepada trade confirmation ataupun bukti-bukti billing statement yang kita keluarkan dari pihak lain kepada kita, misalnya tagihan kartu kredit. Jadi ini bukan suatu barang baru, tapi pengenaannya kepada trade confirmation saham memang baru kali ini. Nah, kalau ditanya buat apa, apakah mau bagian dari cari uangnya negara karena negara kekurangan uang, saya nggak ngerti deh. Tapi dari sudut pandang aspek legal dan hukum, bila yang namanya trade confirmation ini menjadi suatu bukti bahwa Anda bertransaksi secara sah dan dapat menjadi alat bukti pengadilan, mengingat kita pernah beberapa hari waktu yang lalu itu juga kasus-kasus daripada sekuritas dan manajer investasi, ini menjadi suatu bukti yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti juga untuk kita jadikan sebagai pegangan buat kita. Jadi itu sebenarnya menguatkan kita secara legal. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus menunggu penjelasan dari regulator dan SRO terkait juga pengenaan pajak ini. Apakah berlaku sama seperti dengan transaksi-transaksi di tempat lain? Karena transaksi di tempat lain itu nilainya adalah yang di atas 5 juta rupiah yang baru dikenakan bea materai 10.000. Kalau di bawah itu tidak dikenakan. Dan yang terakhir pesan saya, kita jangan terlalu overreaktif. Kita bolehlah ya memberikan masukan gitu ya. Tapi berpikiran negatif sih ya boleh juga, tapi ngapain juga ngotorin diri dengan pikiran negatif gitu ya. Yang lebih baik kita pikirkan adalah, pertama, kalau ini diberlakukan kita mesti berbuat strategi apa. Yang kedua adalah kita harus berpikir bahwa regulator dan SRO kita juga memperjuangkan hal-hal yang sifatnya baik. Contoh, kalau Anda tahu bahwa sebenarnya untuk yang memiliki deposito kurang daripada 7 juta rupiah itu tidak dikenakan PPh. Padahal tabungan dikenakan PPh kan. Artinya kan ini ada suatu keberpihakan kepada uang yang kecil. Jangan khawatir bagi kroco-kroco mumet seperti saya juga gitu, yang uangnya sedikit, itu kita dipikirkan kok oleh negara kita. Lalu contoh yang lain, ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak PTKP. PTKP itu ada tuh tiringnya dengan Anda punya anak, Anda anak 1, anak 2, anak 3, menikah, tidak menikah, punya istri, ya. Itu tuh ada sesuatu kompensasi dari perhitungan pajak penghasilan. Nah, itu juga bagian dari melindungi penghasilan atau pendapatan orang-orang yang kecil. Jadi kita boleh berpendapat dan khawatir, tapi mungkin kita lebih berpikir semoga pemerintah kita bisa care terhadap kita-kita ini, dan tentunya akan berdampak jelek kalau diberlakukan kepada seluruh orang, karena gerakan Yuk Nabung Saham jadi sia-sia, di mana gerakan Yuk Nabung Saham ini kan sudah kita perjuangkan hampir 5 tahun. Ya sayang sekali gitu ya, tapi saya yakin mereka bekerja dengan baik di atas sana gitu ya, bukan di atas awan dan di mana-mana, tapi maksudnya dalam jajaran-jajaran eksekutif juga pasti mengambil suatu kepentingan stakeholder sebaik-baiknya, seperti itu. Nah nih Mas, pastinya dari teman-teman ISP banyak yang pengen tahu pengalaman Mas saat terjun di dunia investasi ini gimana? Terus gimana sih agar tetap konsisten menyisihkan dana, bukan menyisihkan dana kita itu? Dari pengalaman pribadi Mas nih. Iya, pengalaman saya mengenal dunia keuangan dan investasi belum terlalu lama ya. Saya umur 34 saat ini. Saya mulai di umur 18, usia saya pada saat 18. Kalau dihitung-hitung sudah hampir separuh dari usia saya, tapi saya ngerasa masih bego gitu ya sampai hari ini. Ilmunya ketemu orang lain, saya bilang, gila kemarin kok gue berani ngomong kayak gitu ya, padahal kayaknya bego banget gitu ya. Tapi ya mungkin saya punya keberanian dalam berbagi. Saya hanya ketika saya mohon dikoreksi.
Jadi saya punya niat untuk berbagi kepada orang lain, di mana banyak orang yang tidak mau berbagi mengenai edukasi kepada orang lain. Itu kan disayangkan ya. Padahal mungkin ya mereka lebih pintar dari saya gitu. Jadi itu jatuh bangun saya sih kalau dalam investasi, tentunya saya mengalami krisis itu tahun 2008. Di tahun 2008 itu, dari 2004 ke 2008, jujur saya adalah seorang trader pasar modal. Trader di seluruh instrumen lah. Trader saham, trader forex, trader options, US market, saya trader. Tapi di 2008 itu saya sadar bahwa hidup saya tidak bisa depends kepada single income, yaitu trading. Kenapa? Karena pada hari itu market pernah turun, berhenti, turun, berhenti, turun, berhenti, turun, berhenti. Kapan gua tradingnya kalau turun berhenti terus gitu kan? Nggak makan dong gue gitu kan. Artinya saya paham bahwa saya perlu mendapatkan stream of income yang lain. Stream of income yang lain ya dari bisnis, dari kita punya usaha, dari kita punya investasi. Karena investasi itu kan dalam keadaan tidak di trading kan, kalau misalnya dividennya besar sekali menjadi makan buat kita juga ya. Nah, itu jadi pelajaran buat saya. Kalau ditanya tahun 2008 apakah saya rugi, saya sebenarnya tidak rugi. Saya break-even lah pada saat 2008, kan 2009 itu langsung naik dengan kencang sekali. Tapi sayangnya, saya mungkin seperti yang teman yang tadi, yang berbicara bahwa pas kalau dalam kondisi gini saya udah kehabisan peluru gimana? Saya juga sama, 2008 kehabisan peluru. Gitu. Jadi saya pernah mengalami masa seperti Anda. Makanya saya bilang mungkin masa 2020 ini bukan waktunya krisis bagi Anda. Tahun 2008 tuh krisis buat saya. 2020 saya lebih siap menghadapi krisis tersebut gitu loh. Jadi ini masalah kesiapan kita gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai suka dan duka, apakah pernah untung? Tentu selalu banyak untung ya kan. Rugi ya tentunya pasti ada rugi. Hidup ini kan begitu ya, ada untung ada rugi. Hidup bisa naik bisa turun ya. Itu adalah hal yang biasa. Saya bisa beli properti dari investasi saham saya. Saya bisa menikah gitu ya, saya bisa belikan mobil buat pacar saya pada saat itu. Oh, bayangin, beliin pacar mobil ya. Kalau untung jadi istri, kalau kagak saya rugi bandar. Ya, jadi kira-kira perjalanan saya kira-kira seperti itu, Mbak. Masih boleh nih Mas, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Pertanyaannya. Pertanyaan terakhir kayaknya ya Mas. Ya, silakan. Mau tanya lagi, besok kan akan dilaksanakan pelantikan menteri baru, dan di situ ada Sandiaga Uno yang diangkat menjadi menteri. Apakah akan berpengaruh ke saham yang dipegang oleh Sandiaga Uno? Gimana Mas? Ya, gimana kalau saya tanya balik, waktu kemarin Pak Erick Thohir diangkat jadi menteri, gimana nasibnya sama saham-sahamnya dia itu? Ayo. Ini kan kita mau cocokologi nih. Ini bukan analisa loh, ini cocokologi loh. Sekarang kalau kita mau cocokologi, sekarang kita tanya balik nih. Kemarin waktu Pak Erick Thohir jadi menteri, nasib sama sahamnya gimana? Nah, tinggal silakan jawab sendiri. Tapi apakah akan berlangsung permanen? Ini kan pertanyaan selanjutnya. Karena permanennya suatu kenaikan itu ya harus ditunjang dengan laporan keuangan. Kalau tidak ya akan diadili oleh massa kembali untuk dihancurkan turun gitu. Jadi naik dan turun itu betul akibat rumor, akibat sentimen, tapi kenaikan jangka panjang secara terus-menerusnya itu tidak akan bisa akibat sentimen, tapi diakibatkan kondisi performance daripada perusahaan itu sendiri. Gitu aja jawabannya. Nih Mas, gimana menurut Mas tentang saham BRIS yang sejak Oktober 2020 sampai dengan hari ini sudah naik 3 kali lipat. Dari 800 sekarang udah menyentuh harga 2.400. Apakah akan terus merangkak ke atas di awal tahun atau gimana, Mas? Ya, jawaban saya sama. Suatu hal-hal seperti ini kan kita berbicara mengenai prospek ya. Dengan digabung, di merger, asetnya menjadi lebih besar, diuntungkan dari si BRIS sendiri karena mendapatkan kenaikan ekuitas.
lalu juga menambah kinerja. Karena apa? Karena cabang-cabangnya menjadi lebih banyak dan menjadi lebih kuat secara struktur permodalan. Tapi pada akhirnya yang namanya investasi itu kan yang dilihat adalah bukunya ya. Bukunya kayak apa nanti? Apakah bukunya merah apa biru? Kalau yang namanya udah join juga tetap merah, ya tetap aja nantinya akan dihajar turun. Jadi kita mesti melihat, harus bisa membedakan antara harga dan nilai. Harga itu naik kadang-kadang tidak diakibatkan atas nilai yang naik. Nah, kalau saat ini berdasarkan ekuitas ya oke. Tapi kalau pada akhirnya kan modal dan pendapatan itu kan tidak bisa membeli apapun. Orang dengan modalnya besar, saya modalnya besar. Iya, modalnya kan belum tentu, dalam yang namanya laporan keuangan itu kan modal itu kan belum tentu bisa diapa-apain juga. Kalau dia bentuknya harta lancar modalnya. Kalau dia bukan harta lancar, piutang tak tertagih, ya kan jadi urusan juga gitu ya. Lalu juga misalnya kita bicara mengenai yang namanya pendapatan. Pendapatan yang besar itu belum tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa tidur di hotel dengan menyatakan diri punya pendapatan yang tinggi. Kita bisa tidur di hotel kalau kita punya kas yang ada, yang cukup buat membayar harga hotel itu gitu kan. Iya, jadi pada akhirnya kita harus bisa melihat suatu hal yang realistis dibandingkan suatu visi-visi ke depan sih bagus. Iya, semua punya rencana. Tapi pada akhirnya kan rencana itu untuk direalisasikan dan dibuktikan kan. Ya monggo silakan buktikan gitu. Pertanyaan dari Kernando, Mas, saya dilema. Sebenarnya bagaimana cara menghadapi saham yang naik karena news? Gampang, dijual sahamnya kalau udah untung. Iya juga. Iya, udah untung dijual. Kalau misalnya nggak berani, jangan beli. Gampang saja. Investasilah, tradinglah di tempat yang Anda nyaman. Jangan trading dan investasi di tempat yang Anda tidak nyaman. Cuma karena kenaikan itu nggak menarik. Semua barang bisa naik dan semua barang bisa turun. Tapi apakah Anda nyaman dengan kenaikannya? Apakah Anda nyaman berinvestasi di perusahaan tersebut? Kalau tidak, nggak usah. Jangan membuang waktu Anda dan akhirnya Anda mencari kambing hitam dan gajah hitam. Karena kambing sudah terlalu kecil, Anda akan cari gajah dan dinosaurus hitam. Ini Mas kata yang nanya tadi, saya belum punya, Mas. Dia belum punya sahamnya katanya. Oh, belum punya. Ya udah, kalau nggak berani beli, nonton saja. Nggak usah dibeli. Masih ada 699 saham lain yang menarik untuk Anda lihat. Dibandingkan yang naik dan Anda dilema. Ya kan? Ya Mas, sepertinya udah hampir sejam kita diskusi. Nggak terasa ya? Ya. Oke. Boleh lagi apa Mas kesimpulan untuk diskusi kita hari ini? Ya, baik. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ISP Padang atas waktunya dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Indofund.id yang mensupport untuk event ini. Indofund.id adalah peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi OJK dan Anda bisa mulai mendanai mulai dari Rp50.000. Sesimpel itu dan semurah itu. Bila Anda ingin, coba silakan Anda akses. Dan kalau misalnya Anda ingin bertanya dan kenalan dengan saya lebih lanjut, silakan cari akun Ryan Filbert di Instagram. Dan saya minta dan berpesan, dalam kondisi apapun kita harus bisa berpikir yang namanya investasi dan pengeluaran secara bijak. Pengeluaran itu tidak akan pernah ada habisnya, tapi investasi itu adalah untuk pengeluaran Anda masa depan. Orang yang tidak bisa berinvestasi pada hari ini biasanya akan kesulitan di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Dan terima kasih banyak Mas telah meluangkan waktunya bersama ISP Padang. Terima kasih juga kepada Indofund.id. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berbagi lagi dan bercerita seperti ini lagi ya Mas. Thank you, Mbak Vina. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah bergabung di live kita. Mungkin sampai jumpa pada live-live selanjutnya. Dan mungkin bisa juga pakai webinar-webinar bisa ya, Mas? Ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Mas. Ya.